Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua untuk diplomasi. Kita masuk ke materi yang pertama. Saat saya rekaman, kondisinya sedang hujan. Semoga suara hujannya tidak masuk sehingga bisa terdengar dengan jelas. Oke, untuk materi pertama ini kita akan belajar tentang, akan saya dibagi dua video ya. Video yang pertama ini kita akan belajar tentang understanding the basic science of diplomasi. Jadi kita ilmu-ilmu dasar diplomasi dulu. Mulai dari seberapa penting sih diplomasi dipelajari hingga apa itu diplomasi dan bagaimana konteks-konteks diplomasi dalam hubungan internasional. Oke, yang pertama, kenapa sih kita perlu belajar yang namanya diplomasi? Saya gambarkan dengan beberapa isu yang kemudian menjadi major issue dan itu penting di dalam perpolitikan internasional. Pertama contohnya adalah kalau kita berbicara tentang isu ekonomi, yang dimana kalau kita bicara isu ekonomi, maka kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri yang saya tampilkan di slide ya, yang sebelah sini. Saya menggambarkan kondisi ekonomi di tahun 2015, di mana di tahun ini terjadi yang namanya pergeseran ekonomi dari West ke East. Dari yang mostly dikuasai oleh negara-negara Barat, ya US dan Europe, mulai bergeser ke negara-negara Timur atau Asia. Atau mungkin kalian kenal dengan nama The Rise of Asia, gitu ya. Kemudian kebangkitan Cina, gitu. Tiger Asia, India, Singapura, dan seterusnya. Kita lihat dari 2003 yang isinya itu adalah kalau bisa dikatakan 5 besarnya itu adalah negara dunia pertama dan kedua, yaitu negara-negara yang terlibat dalam perang dunia, US, Japan, Germany, France, UK, bergeser ketika di tahun 2015 Cina mulai menduduki posisi ketiga. Kemudian muncul South Korea di 10 besar, India di 10 besar. Nah, apa sih kaitannya dengan diplomasi fenomena ekonomi ini? Bisa dikatakan kemudian pergeseran atau perubahan konteks negosiasi di level petinggi-petinggi negara di level internasional itu bergeser dengan adanya pergeseran ekonomi. Dari yang dulu fokusnya adalah negara-negara barat menjadi juga bergeser ke fokus-fokus ke negara-negara yang bangkit di Asia. Sehingga nilai tawar-menawar dari negara-negara Asia pun meningkat di sini dengan adanya China, Korea, India, dan juga Jepang. Nah, oleh karena itu, dalam ekonomi internasional, dalam ekonomi politik internasional, konteks perubahan atau kalau bisa dibilang bergaining power dari negara-negara Asia jadi lebih kuat dengan munculnya negara-negara Asia di papan atas ekonomi internasional. Seperti itu. Kita geser ke permasalahan selanjutnya tentang permasalahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang terjadi sehingga timbul perusakan lingkungan, climate change, dan sebagainya. Nah, permasalahan lingkungan tidak bisa diselesaikan oleh satu negara itu sendiri saja. Tidak bisa diselesaikan oleh satu kawasan, misalkan ASEAN saja. Tidak bisa diselesaikan oleh benua Amerika saja. Itulah kenapa kemudian climate change itu menjadi isu global, menjadi kepentingan semua aktor di dalam hubungan internasional, baik itu negara ataupun bukan negara. Dalam konteks diplomasi secara tradisional, kita berbicara diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor negara, dalam konteks climate change, maka ada negosiasi di level internasional untuk membahas permasalahan ini. Contohnya adanya yang namanya kalau kalian pernah dengar tentang UN FCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Ini sebuah konferensi tingkat tinggi yang pertama kali dilakukan di Rio tahun 92 yang kemudian diberlakukan di tahun 94 dengan tujuan
mengurangi efek rumah kaca. Kemudian ada protokol-protokol lingkungan yang mengikat negara-negara yang terlibat di dalam konferensi tingkat tinggi. Salah satunya ada protokol Kyoto juga yang didirikan tahun 1997. Ini merupakan juga hasil kesepakatan dari negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama negara-negara maju yang tingkat industrinya cukup tinggi pada saat itu. Nah, kemudian kalau kalian dengar ada yang namanya Paris Agreement. Paris Agreement ini juga hasil dari yang namanya diplomasi atau negosiasi. Sebuah konferensi yang membahas tentang perubahan iklim ya di tahun 2015 di Paris. Kalau kalian sudah pernah tahu tentang bagaimana negara-negara ini combat climate change, kemudian bagaimana komitmen negara-negara maju untuk memberikan asistens kepada negara-negara berkembang karena memang perusahaan lingkungan ini tidak, walaupun pada saat itu banyak yang menyalahkan negara maju karena tingkat industrinya yang tidak ramah terhadap lingkungan dan mereka terus menggenjot industri ya sehingga dapat merusak lingkungan, tapi on the other hand negara maju tidak bisa apa-apa kalau tidak dibantu dengan negara berkembang. Dalam arti negara rata-rata, hutan hujan tropis, itu adanya di negara berkembang. That's why dan di satu sisi negara berkembang juga ingin meningkatkan industrinya, ingin menjadi negara yang industrialis, ingin ingin memiliki, pabrik-pabrik sehingga bisa memenuhi, kebutuhan nasionalnya. Nah, itu menjadi dilema sehingga muncullah komitmen di dalam Paris Agreement ini tentang bantuan dari negara maju ke negara berkembang dalam konteks climate change. Paris Agreement pun juga adalah bagian dari konferensi tingkat tinggi UNFCCC ini. Tujuannya utamanya adalah menjaga temperatur global supaya kenaikannya itu di bawah 2 derajat kalau tidak salah. Nah, terlepas dari itu semua, ternyata pelaksanaan dari konsesi-konsesi di level internasional untuk lingkungan tidak semulus itu. Yang namanya negara, kalau kalian mempelajari tentang realis ya, sudah bersinggungan dengan realis, negara itu punya rasionalisasinya, negara itu anarkis, mereka akan mengutamakan yang namanya national interest, sebagaimanapun yang namanya negara pasti tidak ada yang ingin dirugikan. Dalam proses negosiasi itu pun pasti ada kendalanya. Di mana kalau kita bicara Paris Agreement saja gitu ya, di zaman Trump kemarin bahkan Trump keluar dari Paris Agreement ini. Karena dianggap bahwa perjanjian ini merugikan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat punya kepentingan sendiri merencanakan untuk menginisiasikan kesepakatan baru yang lebih menguntungkan Amerika Serikat dan juga dalam konteks climate change. Nah, ini adalah dinamika dari diplomasi itu sendiri. Oke. Berikutnya, kita bicara ke konflik berikutnya. Bicara konflik Arab Spring, yang mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, bagi yang concern di Timur Tengah ya, gelombang revolusi yang terjadi, unjuk rasa, protes yang dimulai di akhir tahun 2010, dimulai dari Tunisia, merembet ke Mesir, Libya, Bahrain, Suriah, Yaman, dan seterusnya. Negara-negara yang ingin menumbangkan rezim, menggulingkan presidennya, dan seterusnya. Apa sih dampaknya? Apa kaitannya dengan diplomasi? Karena hal-hal yang terjadi di Timur Tengah, Timur Tengah itu adalah lokasi strategis karena satu, kepemilikan minyak, di mana banyak negara-negara yang rely on Middle East karena minyaknya. Kedua, karena Timur Tengah secara politik militer itu strategis untuk dibuat base militer dan seterusnya. Sehingga ketika ada konflik yang terjadi di Timur Tengah, itu tidak hanya kemudian melibatkan aktor-aktor di Timur Tengah saja, tapi melibatkan negara-negara Barat dan melibatkan negara-negara yang punya interest di Timur Tengah. That's why kemudian konflik ini pun tidak menjadi konflik regional, tapi menjadi konflik internasional.
penyelesaiannya pun juga dilaksanakan secara internasional, mulai dari resolusi PBB dan seterusnya, sehingga ada veto di dalam PBB dan seterusnya. Kemudian, di satu sisi, konflik yang terjadi di Timur Tengah juga berimbas di negara-negara lain. Contohnya, karena banyak konflik yang terjadi, maka banyak yang namanya refugees yang masuk ke Eropa, yang masuk sebagian ke Asia, dan seterusnya. Yang itu pun juga perlu adanya upaya dari negara-negara yang menerima refugees itu untuk mengamankan teritori negaranya. Mereka dilibatkan oleh dilema menerima atau tidak menerima refugees. Tapi on the other hand, refugees yang nakal dan tetap memaksa masuk secara ilegal itu juga menjadi permasalahan tersendiri. Seperti itu. Berikutnya kita geser ke sebuah fenomena yang dinamakan sebagai economic crisis. Ya, kalau kita lihat contohnya bagaimana krisis ekonomi yang ada di Yunani, ternyata dengan era globalisasi seperti ini, krisis ekonomi di suatu negara itu bisa berdampak ke negara lain, kawasan di negara tersebut, bahkan sampai ke seluruh dunia. Karena ada yang dinamakan sebagai domino effect. Makanya di sini saya gambarkan apa ini namanya mainan domino ya, yang ada gambar negara-negaranya. Karena satu negara kolaps maka akan menggeser negara lainnya. Itulah kenapa ketika Yunani krisis yang namanya EU itu memberikan bailout atau bantuan kepada Yunani supaya apa? Supaya perekonomiannya Yunani kuat sehingga negara-negara di sekitarnya pun menjadi kuat. Karena dengan kolapsnya Yunani, negara-negara di sekitarnya yang PIIGS ya, Portugal, Ireland, Italia, Greece dan juga Spanyol pun ekonominya ikut down gitu. Oleh karena itu, efek domino ini, maka krisis ekonomi di satu negara penyelesaiannya pun juga membutuhkan yang namanya interaksi antar negara. Perlu adanya negosiasi atau perlu adanya komunikasi antar negara-negara yang berkepentingan dan terdampak untuk menyelesaikan sebuah. Dan fenomena terakhir yang saya gambarkan di kenapa sih kita penting mempelajari diplomasi adalah the recent phenomenon, yaitu COVID-19. Bahwa kemudian permasalahan ini bukan lagi permasalahan Cina, bukan lagi permasalahan Indonesia, tapi permasalahan di seluruh dunia. Dan cara menyelesaikannya pun tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Mereka butuh berkolaborasi satu sama lain. Contohnya di sini saya menggambarkan ASEAN Summit yang spesial membahas tentang COVID. Walaupun diadakan secara virtual, para petinggi-petinggi negara di ASEAN pun mereka berupaya untuk menyelesaikan COVID ini bersama-sama. Mereka conduct research together, mereka open information, itu adalah bagian dari sebuah kerjasama yang dilahirkan dari proses diplomasi. Nah, selain kita bicara ASEAN, Indonesia dan ASEAN itu sendiri pun juga kita punya relation dengan Rusia. Kita punya perjanjian dengan Rusia ketika waktu vaksin belum ditemukan ya. Kita punya perjanjian dengan banyak negara baik secara bilateral atau multilateral karena at the time semua dihadapi dengan yang namanya uncertainty, vaksin itu akan ditemukan di mana. Belum tahu vaksin itu akan ditemukan di negara mana. Dan once vaksin itu ditemukan, maka kerjasama itu untuk apa sih? Untuk menjamin ketika sudah punya kerjasama, sudah memiliki negosiasi sebelumnya, akses terhadap vaksin itu much more easy dan memiliki harga yang sama. Itu yang kemudian negara-negara lain ada ancaman di situ sehingga mereka berupaya menjalin aliansi untuk mendapatkan vaksin dengan akses dan juga harga yang standar dan sama. Karena itulah kemudian permasalahan-permasalahan global itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Mulai dari ekonomi, lingkungan, sampai dengan ke isu Arab Spring yang berkaitan dengan high politics, sampai dengan isu kesehatan, itu semua membutuhkan yang namanya diplomasi. That's why kenapa kemudian diplomasi itu menjadi sangat-sangat penting untuk dipelajari. Janganlah kita jauh-jauh berpikir tentang negara. Gitu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun ya, kita membutuhkan
metode-metode diplomasi dalam menjalankan hidup. Kan tawar-menawar. Tawar-menawar it's part of diplomasi dalam menjual beli. Kemudian ketika kalian menghadapi orang tua atau menghadapi pacar atau menghadapi teman-teman kelompok atau menghadapi organisasi-organisasi di level kampus ataupun ekstra kampus, itu semua ada part komunikasi, negosiasi yang dilakukan. Itulah kenapa every person should understand what is diplomacy. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya apa sih diplomasi gitu ya? Kalau secara arti sempit, diplomasi itu adalah sebuah eh, komunikasi yang dilakukan oleh diplomat profesional. Itu secara sempit ya. Jadi yang kalau kita bicara arti sempit diplomasi itu hanya seputar praktek diplomat profesional. Tapi kalau kita bicara dalam konsepsi yang luas, ya, diplomasi itu lebih banyak tentang proses komunikasi, sistem komunikasi, masyarakat internasional. Tidak spesifik kepada diplomat saja. Dan memang kalau dalam konteks diplomasi banyak kaitannya nanti dengan kebijakan luar negeri. Nah, kalau dari pakar-pakar, di sini saya menuliskan beberapa pakar dari ada Hadley Bull mengatakan bahwa the conduct of relations between states and other entities, official agents, and peaceful means. Berarti ini arti dalam konteks sempit. Between states, official agent, and peaceful means. Such conduct of relation by professional diplomat. Ini berarti dalam arti sempit. Oke. Dari Sir Harold Nicolson, karena memang mereka mendefinisikannya di tahun-tahun segini ya, di tahun-tahun di mana state is the only actors yang paling berkuasa. Gitu. Diplomacy is the management of international relation by negotiation, by ambassadors and envoys ya atau utusan, the business or art of the diplomats. Jadi lebih spesifik definisinya. Such conduct of relation between states, tactile or subtle. Berarti ini masih dalam kategori sempit. Oke, selanjutnya. Dari Sir Ernest Tatum, alamas tahun 1929 ya. Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of a relation between the government of dependent states, extending sometimes also to their relation with vassal states, or more briefly still, the conduct of business between states by peaceful means. Atau Lord Strang mendefinisikannya adalah the conduct of relation between the government of states by officially accredited representative. Jadi kalau kita melihat definisi diplomasi dari para pakar terdahulu yang memang hidup di era perang, diplomasi is all about states and its representative dengan tujuan yang namanya perdamaian. Kata-kata peaceful itu muncul di banyak definisi. Jadi relation yang dilakukan oleh states perwakilannya atau utusannya dengan tujuan perdamaian. Ini definisi paling basic dari diplomasi. Nah, tapi pada perkembangannya nanti kita bisa melihat ya dari definisi yang basic ini menjadi ke definisi yang lebih luas bahwa diplomasi is not only the communication between representative or envoys, tapi juga diplomasi memiliki definisi yang cukup luas karena memang pada prakteknya dan perkembangannya nanti ada yang namanya diplomasi publik. Nah, kalau state ini nanti kalian namanya adalah track one diplomasi. Track one diplomasi. Nah, nanti kita akan belajar ada track two, ada multi track. Nah, itu yang tidak based on state. Okay, talking about the definition of diplomacy, masih kita berbicara hal-hal yang basic dari diplomasi. Dan masih berkaitan dengan definisi. Kalau kita lihat dari definisinya tadi yang adalah the communication among states ya, maka hal yang paling mendasar dari diplomasi of course adalah bentuk komunikasi. Jadi komunikasi antar aktor-aktor yang diakui secara internasional ya,
Komunikasi yang dilakukan oleh entitas-entitas yang diakui untuk memproduksi, manage, distributing public goods. Itu adalah definisi dasarnya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks komunikasi, pasti yang namanya diplomasi adalah komunikasi, baik itu dua arah ataupun satu arah, baik itu bilateral ataupun multilateral, semuanya pasti komunikasi. Yang namanya meetings, yang namanya summit, yang mana mengirim utusan dan semuanya pasti tujuannya adalah untuk melaksanakan komunikasi. Nah, permasalahannya adalah di recognition. Bagaimana caranya kita mengetahui tentang recognition? Karena talking about recognition itu siapa yang diakui itu akan terus berubah. Kalau dulu negara hanya akan mengakui aktor yang negara juga. Tapi pada perkembangannya negara pun mengakui adanya aktor-aktor non-negara. Dan dalam konteks negara saja ada negara yang diakui dan ada negara yang tidak diakui, baik secara de facto ataupun de jure. Jadi kalian bisa cek bagaimana pengakuan Indonesia terhadap Taiwan, terhadap Kosovo, dan mungkin terhadap Palestina untuk update-nya yang terbaru. Bagaimana pengakuan negara-negara lain terhadap itu. Belum lagi kalau kita berbicara rebutan pengakuan antara Tiongkok dengan Taiwan. Negara-negara di Afrika dulu banyak yang mengakui Taiwan as a state. Tapi ketika Tiongkok masuk di tahun 2000 ke Afrika, banyak yang bergeser dari tidak mengakui Taiwan, kemudian akhirnya mengakui Tiongkok as one China policy. Nah, apakah kemudian dia tidak melakukan relasi dengan Taiwan? Tentu tidak. Sebagian dari mereka akan tetap melakukan komunikasi dengan Taiwan. Tapi bagaimanakah caranya? At least dia merekognisi dulu. Walaupun tidak merekognisi as a state, tapi dia merekognisi keberadaan Taiwan. Walaupun NGO ini bukan negara, tapi at least mereka merekognisi bahwa NGO itu as an actor, sebagai part yang terlibat dalam isu-isu global. That's why yang namanya negara mau melakukan komunikasi dengan NGO, karena mereka punya rekognisi ini. Gitu. Nah, producing, managing, and distributing public goods ini adalah tujuan dari diplomasi dilakukan. Nah, ini konsepnya luas. Jadi bisa jadi producing, managing itu adalah diplomasi ditujukan untuk menciptakan state protection, untuk melindungi negara. Bisa juga untuk persejahteraan ekonomi, economic welfare. Bisa juga untuk development suatu negara, supaya negaranya makin berkembang, industrinya, dan seterusnya. Bisa juga untuk lingkungan, dan seterusnya. Inilah yang dikelola atau dihasilkan dari proses komunikasi antar aktor yang direkognisi tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada istilah yang kemudian menarik dan cukup hampir sama ya. Ada diplomat, diplomasi, dan diplomatik. Diplomat ini berarti adalah sebuah aktornya. Diplomasi ini adalah praktiknya. Diplomatik ini adalah wadahnya. Dalam arti hubungan diplomatik berarti wadah untuk melakukan praktik diplomasi. Perwakilan diplomatik adalah wadah untuk suatu negara mengirimkan representasinya. Jadi kalau kita bicara ember ya, diplomat ini adalah orang yang menuangkan air ke ember. Ya, ember ini adalah diplomatiknya, airnya ini adalah diplomasinya. Menuangkan ini adalah diplomasinya. Itu analoginya ya. Kayaknya analoginya juga kurang tepat, tapi at least kalian bisa paham ya bahwa ini adalah aktornya, diplomasi adalah praktiknya, diplomatik adalah wadahnya. Selanjutnya, ini adalah hal-hal yang kemudian relate dengan yang namanya diplomasi. Yang pertama, diplomasi akan selalu relate dengan yang namanya global governance. Apa sih ini global governance itu? Global governance itu adalah sebuah pemerintahan global. Kalau kita bicara internasional,
dan global. Looks like similar, tapi actually not. Internasional itu lebih konteksnya memang luas, tapi lebih cenderung membahas tentang the relation among states. But if you are talking about global, every actors, jadi di sini tuh multi actors. Every actors can be a stakeholder in global issue. Nah, global governance adalah sebuah pemerintahan global yang isinya tidak hanya dikelola oleh pemerintah atau negara, ataupun kelompok negara, tapi juga di regulate oleh aktor-aktor seperti non-negara seperti MNC, NGO, dan sebagainya. Dan diplomasi has to deal with this one, global governance. Berikutnya, kalau kita bicara global governance, makanya kalau kita bicara diplomat, dia harus bisa berinteraksi dalam beragam kebijakan yang dikeluarkan negara dan juga harus bisa berinteraksi dengan beragam aktor. Nah, kalau kita bicara tentang diplomasi and foreign policy analysis. Kalau kita bicara tentang FPA, yang namanya diplomasi itu akan kaitannya dengan kebijakan luar negeri, di mana tujuan diplomasi itu adalah diformulasikan di dalam negeri untuk diimplementasikan di arena internasional. Sehingga yang namanya foreign policy analysis ini pasti basicnya masih berkaitan dengan kepentingan nasional yang dituangkan dalam foreign policy. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang namanya teori dalam hubungan internasional itu juga berkaitan dengan ilmu diplomasi. Bagaimana negara yang bersifat realis, liberalis, gitu ya, dan teori-teori AR mainstream lainnya, ini semua dapat menjelaskan fenomena diplomasi. Makanya kalian harus mendapatkan ini dulu, makanya belum saya jelaskan, kalian harus tamat dulu teori-teori HI, yang itu akan kalian dapatkan di semester 3, dan nanti kalian akan bisa mendapatkan gambarannya, bahwa praktek-praktek diplomasi pasti erat kaitannya dengan yang namanya teori-teori HI. Seperti itu. Oke. Diplomasi juga akan kaitannya dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah the need for communication. Kenapa sih negaranya itu menciptakan embassy di negara lain gitu ya? Karena memang negara ingin berkomunikasi satu sama lain. Mereka punya motif, mereka punya interest. Kenapa sih negara mau berkomunikasi dengan aktor non-negara? Ya karena memang mereka punya interest gitu ya. Mereka punya kepentingan, masing-masing aktor punya kepentingan, sehingga diplomasi pasti mereka melakukan karena mereka butuh melakukan untuk berkomunikasi satu sama lain. Kadang mereka berkomunikasi untuk meloloskan kepentingan nasional gitu ya, dan seterusnya. Berikutnya, diplomasi akan erat kaitannya dengan proses negosiasi internasional. Nah, biasanya karena memang biasanya untuk kepentingan nasional, mereka melakukan negosiasi untuk meloloskan the needs of national interest tadi di dalam level internasional seperti itu. Karena memang diplomasi dilakukannya di dalam sistem internasional yang bagaimana? Sistem internasional yang multi aktor itu tadi. Kemudian simbolik representation. Diplomasi erat kaitannya juga dengan hal-hal yang bersifat simbolis. Karena terkadang praktek diplomasi itu juga dilakukan karena simbolis, karena ada hubungan diplomatiknya, karena memang ada summit-nya yang secara regularly diadakan, sehingga mereka melakukan hubungan-hubungan diplomatik karena memang ada representasinya secara simbolis. Yang terakhir adalah change in diplomacy. Diplomasi itu sifatnya dinamis. Setiap kali ada event maka dia akan berkembang. Dia tidak stagnan.
Apa saja sih yang berkembang dari diplomasi dari zaman nenek moyang, dari zaman kuno sampai dengan sekarang? Yang pertama adalah aktornya, of course. Kita sudah sering membahas bahwa aktornya berkembang, yang dulu state menjadi non-state. Sifat, sifat apa sih yang berubah? Sifat ancaman atau perang yang berubah. Sehingga karena memang ancaman tuh berubah-berubah, kalau dulu ancamannya itu antar negara, balance of power, mereka butuh perang satu sama lain untuk gain peace gitu. Bergeser menjadi ancamannya adalah perang sipil dalam negeri pasca negara-negara berkembang merdeka, adanya penolakan, adanya pemberontak dan seterusnya. Bergeser lagi ancamannya menjadi terorisme, bergeser lagi ancamannya menjadi lingkungan, bergeser lagi ancamannya menjadi kesehatan, dan seterusnya. Pergeseran ancaman ini yang kemudian merubah sifat dari diplomasi itu sendiri. Tiga adalah evolusi negara. Negara itu juga berkembang. Negara itu juga bertransformasi. Itu yang kemudian menyebabkan sifat negara pun juga berubah. Yang terakhir yang membuat perubahan dari diplomasi adalah teknologi dan informasi. Bentuk komunikasinya pun berubah. Kalau dulu conduct summit itu harus bertemu gitu ya, representatif delegasinya harus dikirimkan gitu. Sekarang via virtual pun sudah bisa terjadi. Itulah dulu memformulasikan kebijakan itu cukup membutuhkan waktu yang lama gitu. Sekarang dengan proses komunikasi yang cukup mudah, maka menyelesaikan agreement tuh jauh lebih kompleks, lebih compact dan lebih cepat. Dulu proses ratifikasi itu dokumen harus dipindah-pindahkan dengan metode pemindahan dokumen yang lama, sekarang proses ratifikasi sudah bisa dilaksanakan lebih cepat. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi di diplomasi. Oke, ini adalah basic ilmu dari diplomasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarahnya supaya kalian bisa melihat perkembangannya. Saya akhiri video yang ini, nanti akan saya tambahkan tentang video sejarah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.